Halo, selamat datang di tutorial saya kali ini. Bersama dengan saya lagi, Elang Kistiayu Wahyude. Untuk tutorial C++ kita kali ini, kita akan membahas tentang pengkondisian atau if else dan switch case. Pengkondisian di sini adalah hal yang paling penting dalam pemrograman manapun. Di sini kita bisa mengecek apakah sebuah nilai, sebuah logika itu telah sama yang dengan miliki atau tidak, dan kita akan memisah sebuah dua algoritma ke dalam jalur yang berbeda-beda. Mungkin langsung saja akan saya perlihatkan uh, contoh dari penggunaan if else dan switch case pengkondisian. Buka project Anda atau create new project baru Anda, C++ Anda. Setelah itu Anda seharusnya akan tampilan seperti ini. Di sini saya akan mencoba untuk membuat sebuah pengkondisian di mana uh, program akan mengeluarkan pesan apabila nilai yang kita masukkan lebih dari 10. Seperti itu. Pertama kita harus membuat sebuah input, sebuah variabel yang menerima inputan kita. Classic out, masukkan bilangan lebih dari 10. Karena kita membutuhkan inputan dari user, maka kita menggunakan cin, fungsi cin input. Lalu setelah itu kita akan menggunakan if di sini. Nah, karena kita menggunakan if di sini, operator dari if kurang lebih seperti ini. Penggunaan if kira-kira seperti ini. If ekspresi atau hal yang perlu dicek, ekspresi benar atau salah, lalu kurung buka dan ditutup dengan kurung tutup. Itu jangan lupa. Maka dari itu kita buka ekspresi di sini. Saya ingin mengecek apakah inputan yang dimasukkan oleh user itu telah memiliki nilai lebih dari 10. Itu berarti kita apakah input itu lebih besar daripada 10. Oke. Ketika nilai input lebih besar daripada 10, maka kita mengeluarkan pesan di sini. Input yang dimasukkan oleh user lebih dari 10. Oke, sekarang kita cek. Nah, kita bisa melihat bahwa program akan memerintahkan kita untuk memasukkan bilangan lebih dari 10. Di sini saya akan memasukkan sebanyak 11 karena lebih dari 10. Nah, program akan mengeluarkan input, maksud saya akan mengeluarkan output bahwa angka yang saya masukkan itu lebih dari 10. Selain itu saya akan sekarang bagaimana jika apabila inputan yang kita masukkan ternyata nilainya kurang dari 10? Maka dari itu kita membutuhkan apa yang namanya else. Else di sini adalah kita tahu bahwa jika nilai ini benar, maka jika nilai input lebih dari 10 maka benar. Apabila ekspresi benar, maka jalankan hal yang ada di bawah ini. Apabila ekspresi salah karena misalnya saya mau menginput nilai input di sini, saya mau menginputkan 9 sebesar 9. Jika 9 apakah lebih dari 10? Tidak. Maka dari itu nilai itu tersebut adalah salah. Karena salah, maka kita bisa memasukkannya ke dalam else. Nah, seperti itu. Kita bisa mencobanya. Bilangan lebih dari 10. Misalnya saya menginputkan 5 karena dia kurang dari 10. Nah, si komputer tidak akan membaca code pada baris ini, namun dia akan membaca code pada baris ini karena inputan ekspresi yang dihasilkan pada if di sini bernilai salah. Seperti itu.
Nah, selain if else di sini kita masih bisa memungkinkan membuat sebuah if dan else di bawah di dalamnya. Nah, mungkin kita akan mengeluarkan pesan jika misalnya inputan yang dimasukkan oleh user lebih kecil dari 10. Namun, saya ingin mengeluarkan sebuah output dari komputer apabila user menginputkan nilai lebih dari 5, maka dia akan mengeluarkan sebuah pesan, namun jika kurang dari 5, maka dia akan mengeluarkan sebuah pesan bahwa bilangan kurang dari 5. Jadi di sini kita bisa membuat sebuah if bersarang. Jadi if dalam if seperti itu. If dalam if di sini kita bisa menginputkannya sebanyak mungkin, tidak hanya dua tingkat, namun bisa sampai 10, 20 tergantung penggunaan saja. Seperti itu. Nah, lalu kita cek lagi if input nilainya lebih dari 5. Apabila nilainya lebih 5, kita mungkin sesimpel ini dulu aja. Lebih besar 5. Else lebih kecil. Nah, seperti itu. Sekarang kita jalankan. Saya akan memasukkan bilangan 9 karena selain dia kurang dari 10, dia lebih dari 5. Nah, disinilah bagaimana contoh dari if bersarang. Apabila input yang kita masukkan adalah sebesar 9, maka secara otomatis baris 19 dan 20 ini tidak akan dibaca oleh komputer. Karena inputan yang 9, kita akan mengeluarkan pesan terlebih dahulu bahwa bila input yang dimasukkan oleh user lebih kecil dari 10. Lalu kita akan mengecek lagi, apakah nilai input yang tadinya 9 itu lebih besar daripada 5. Maka setelah komputer menyatakan bahwa ekspresi ini benar, maka komputer akan menjalankan baris 25 dan akan menghiraukan baris yang ada pada di else, yaitu 26 sampai 28 seperti itu. Nah, itu adalah satu contoh penggunaan if dan else dan if bersarang. Selain itu, kita juga memiliki sebuah penggunaan percabangan yang lain, yaitu menggunakan switch dan case. Di sini saya akan mencoba untuk membuat sebuah pesan baru. Masukkan bilang saya membuat variabel baru di sini, mungkin input 2 cin input 2. Lalu untuk penggunaan switch dan case, jadi switch dan case ini bergantung dengan inputan yang kita masukkan. Kita tidak menggunakan ekspresi seperti true dan false, namun lebih ke bercabang ke nomor yang kita masukkan. Mungkin agar lebih mudahnya saya perlihatkan. Pertama, untuk melakukan operator switch dan case, kita harus melakukan switch terhadap variabel apa yang ingin kita cek. Nah, langsung saja. Variabel apa yang ingin kita cek, yaitu input 2. Nah, di dalam sebuah switch terdapat case. Case di sini kita isi berupa angka. Case 1, case 2. Jangan lupa kita harus menggunakan break di sini. Case 3. Nah, apa sebenarnya case di sini? Case 1, apabila inputan yang kita masukkan nilainya 1, maka dia akan masuk pada case 1. Apabila inputannya yang kita masukkan pada variabel input 2 senilai 2, maka dia akan masuk pada case 2. Dan 3 dia akan masuk pada case 3 default apabila dia memasukkan variabel lain, nilai lain selain 1, 2 dan 3. Kita bisa mengecek
cout di sini. Lantas apa gunanya break? Break di sini sebenarnya agar program tidak akan berjalan apabila saya memasukkan satu namun tidak akan ada break, maka case 2 dan case 3 sampai default akan tetap dilanjutkan. Maka dari itu break fungsinya adalah menghentikan jalannya program agar tidak terlempar ke case yang lainnya seperti itu. Cout bilangan Anda satu. Bukan 1, 2, atau 3. Sekarang kita coba. Mungkin ini statement if yang tadi saya masukkan saja sebebas mungkin. Nah, sekarang kita masukkan bilangan antara 1, 2, dan 3. Saya akan memasukkan 1. Dia akan bilangan yang Anda masukkan adalah 1. Oke. Lalu saya akan mencobanya lagi. 2. Bilangan yang Anda masukkan adalah 2. Saya mencoba lagi. 3 di sini. Bilangan yang saya masukkan adalah 3. Namun apabila saya memasukkan bilangan lain selain 1, 2, dan 3, 4 ya. Nah, bilangan yang Anda masukkan bukan 1, 2, ataupun 3. Nah, seperti itu. Jadi terdapat dua jenis percabangan dalam semua bahasa pemrograman, terutama dalam C++, yaitu terdapat if pun juga bisa bersarang, dan juga case. Nah, dan juga case. Perbedaannya untuk penggunaannya, if di sini kita hal yang lebih kepada nilai yang kita ini belum terlalu pasti seperti itu. Jadi kita tidak tahu apakah nilai itu nilai inputan yang dimasukkan oleh user itu sudah pasti atau belum. Maka kita menggunakan if untuk melakukan dua algoritma, memisah jalannya program ke dua algoritma yang berbeda tergantung kepada inputan user. Untuk switch, kita sudah tahu bahwa kita sudah menerka-nerka apa aja inputan yang kira-kira akan dimasukkan oleh user. Jadi perbedaannya adalah tergantung inputan yang dimiliki atau tergantung input yang diterima oleh if ataupun switch. Seperti itu. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya tentang control flow, yaitu pengkondisian if, else, dan switch case. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih.